seconds, and then we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini admin menjalankan misi untuk bisa mendapatkan Dark Zone Drops. Ya, salah satu misi harian di game The Division 2. Sebenarnya bukan 3 ya, tapi 5. Dan ini 3 langsung sekali jalan. Ya, sebenarnya buat kamu yang biasa ke Dark Zone, ini bukanlah hal yang sulit ya. Apalagi buat kamu yang punya build atau punya skill, sudah terbiasa main player versus player. Cuman bagi admin yang skill issue, belum lagi memang kebanyakan build admin yang admin bikin. Itu untuk PvE ya, mainnya ngelawan NPC. Sehingga kalau diajak PvP biasanya cepet banget mati. Nah, berhubung admin biasanya, walau nggak selalu ya, tapi kalau misalkan ada misi harian ke Dark Zone, biasanya admin kerjakan. Biasanya masuk langsung mencari Dark Zone Drop. Seperti saat ini. Nah, itu dia sudah jatuh ya Dark Zone-nya, Dark Zone Drop-nya. Dan itu harus segera diambil sebelum NPC ini yang mengambilnya. Atau agent lain yang juga mau menyelesaikan misi harian. Nah, untuk perlu kamu ketahui bahwa Dark Zone Drop ini biasanya sekali jatuh itu langsung 3. Biasanya, terkadang juga 2 bahkan 1. Untuk Dark Zone yang sedang invaded. Nah, yang admin kerjakan saat ini ialah Dark Zone 3 langsung dropnya itu. Dan ini di Dark Zone West. Nggak posisi invaded dan langsung sekali jalan. Kalau misalkan kamu nemuin atau mendapatkan misi untuk bisa mendapatkan 5 Dark Zone drop, sebenarnya bebas ya mau dimanapun. Salah satunya di Dark Zone West ini. Kalau saran dari admin ya, bagusnya ya, kalau misalkan pingin dapet 3-3-nya langsung tanpa terganggu, usahakan pada saat mau login itu, atau misalkan kita mau berpindah ke Dark Zone, itu usahakan Dark Zone dropnya itu barusan mulai. Ya, kalau menurut admin dan juga beberapa admin tonton video lain, kalau misalkan Dark Zone drop itu langsung turun ketika kamu login masuk ke Dark Zone, ke dalam safe house-nya itu, checkpoint-nya itu, biasanya itu adalah lobby yang masih kosong. Ya, lobby. Main di game The Division 2, khususnya di Dark Zone itu sistemnya lobby ya. Nggak semua pemain, ratusan, ribuan online sekaligus langsung masuk ke Dark Zone. Atau misalkan, anggaplah ada 1000 player di Dark Zone, itu langsung masuk dalam satu ruangan, lobby, atau dalam satu server, atau gimana nyebutnya? Lobby lah nyebutnya. Nggak mungkin ya seperti itu, bakal tumbang juga servernya. Oleh karena itu dibagi untuk Dark Zone ini. Kalau admin nggak keliru, koreksi aja kalau keliru ya. Satu lobby itu biasanya berisi dari 30-an player. Nah, jadi misalkan nih di Dark Zone West ini itu anggap aja maksimalnya 30 orang. Nah, kalau misalkan kamu ketika login ke Dark Zone itu posisinya Dark Zone drop-nya itu yang peti jatuh dari langit itu, bukan anak kecil jatuh dari langit ya. Itu langsung muncul, itu biasanya tanda kalau misalkan iya, lobbynya itu kosong, cuman kamu seorang, atau mungkin ada player lain, mungkin hanya 1 atau 2, tapi kebanyakan kosong sih yang admin temui. Jadi misalkan buat kamu yang jarang banget ke Dark Zone, pingin nyelesain misi, salah satunya ya ini tadi. Misi harian untuk mendapatkan Dark Zone drop, biasanya 5 ya. Nah, sekali jalan 3, nggak ada gangguan, ya usahakan ketika login itu Dark Zone drop-nya baru mau turun. Atau setidaknya barusan turun. Supaya lobbynya kosong tadi. Sebenarnya kalau admin tonton video lain dari orang luar ya, ada trik untuk bisa dapat lobby yang kosong. Dapat lobbynya Dark Zone yang kosong. Salah satunya adalah logout dekat dengan safe house. Cuman yang admin baca-baca di kolom komentar, kalau trik tersebut sudah di patch. Ya, sudah di patch. Bener atau enggak admin nggak pernah meraktekinya ya, cuman admin baca di kolom komentar ada yang bilang kalau trik untuk logout dari deket-deket safe house itu sudah nggak fungsi lagi. Tapi kalau misalkan masih fungsi, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Ini admin sedang mengambil petinya. Nah, kalau misalkan sudah dapat seperti itu, Dark Zone drop claim, itu biasanya admin langsung kabur ke tempat lain. Intinya harus cepat ya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena biasanya jarak antar peti itu jauh banget. Syukur kalau misalkan dapat yang dekat ya, biasanya jauhan.
Dan itu memicu kalau misalkan kamu ketemu di tengah dengan rogue atau player lain yang sebenarnya nggak rogue tapi dia juga pingin dapet. Biasanya admin lebih baik ngalah aja ya, nyari tempat yang lain atau nunggu waktu yang lain. Karena itu tadi, kita sudah dapet, sayang banget kalau misalkan item yang kita sudah dapat itu direbut oleh orang lain. Tapi biasanya kalau misalkan admin dapat item itu nggak bulat-bulat ya di bawah. Biasanya admin hancurkan karena kebanyakan, apalagi buat kamu yang player sudah lama ya, sudah main ratusan jam, item yang ada di Dark Zone itu kebanyakan sudah punya. Entah itu Dark Winter, Eagle Bearer itu ada di raid ya, tapi ada beberapa yang dapat. Atau mungkin senjata lain lah. Bahkan admin sering banget kalau ke Dark Zone itu di spam oleh Pestilence. Sering banget Pestilence itu hampir, walaupun nggak selalu ya, tapi dari 100% itu 75-80% dapat Pestilence untuk itu tadi senjata eksotiknya. Dan ini memang merepotkan dari satu tempat ke tempat lain untuk Dark Zone. Jadi ya kamu tinggal nikmatin aja. Yang penting tetap waspada, aktifkan saja pulse untuk mengetahui posisi dari player atau rogue dan perhatikan terus untuk map dan indikator. Kalau misalkan ada rogue di sekitar kamu, biasanya indikatornya akan muncul ya. Apalagi kalau kamu sudah mengaktifkan Dark Zone perks yang sudah pernah admin bagikan, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Khusus buat kamu yang sering farming di Dark Zone, gak jadi rogue tapi lebih jadi pemulung, Dark Zone perks itu coba kamu setel, atur ke SHD biasa aja sebagai pemulung, supaya nanti kelihatan misalkan ada rogue, biasanya ada apa ya, kayak kelebihan, misalkan tulisan namanya lebih besar, dan dia juga dikasih konfirmasi misalkan ada rogue sudah deket-deket dengan kamu. Jadi kalau admin sih kalau ke Dark Zone ini bawa pulse itu pasti ya. Tapi untuk sekarang admin pakai decoy aja. Kadang juga masih kena. Yang penting kalau admin ketemu dengan rogue langsung kabur aja. Karena tujuannya tadi tuh nyelesain misi harian. Kalau misi harian sudah kelar, biasanya admin keluar dari Dark Zone dan langsung kembali lagi ke open world. Karena ya main game di Division 2 itu karena mapnya yang paling besar open world. Belum lagi ada misi-misi lain, misi harian, mingguan. Jadi ya lebih fokus ke ini tadi, open world. Tapi buat kamu yang mati hidupnya ada di Dark Zone, beda cerita ya dengan admin. Suka banget mungkin versus player. Karena admin kalau main game yang bener-bener player versus player, bukan game ini, tapi game yang bener-bener semisal, contoh aja yang paling ringan yang admin mainkan dari zaman apa ya? Zaman SMA kali ya. Game PB. Game sejuta umat yang ada di warnet. Nah, itu juga admin salah satu playernya. Ya, itu kan jelas ya, player versus player, dan nggak terlalu ribet nyusun gear senjata. Karena game The Division 2 tuh hal-hal kecil, gear senjata, spesialisasi, skill, itu ngaruh banget dengan hasil tembakan kamu, terlepas dari skill. Nah, kalau game-game yang bener-bener itu tadi, seperti PB aja contohnya yang admin langsung mainkan, ya lebih kebanyakan skillnya. Walaupun kamu bisa beli senjata cash, tapi tetap aja skill yang pengaruh juga di situ. Ya, ini sebenarnya masih panjang ya. Jadi kamu nikmatin saja untuk videonya. Karena perpindahan dari satu tempat ke tempat lain bakal jauh banget. Ambil aja yang bermanfaat dari video ini. Ini based on pengalaman admin sendiri selama memainkan game di Division 2 ini. Khususnya untuk misi Dark Zone harian. Semoga bermanfaat dan see ya.
Hostile patrol detected. Chopper inbound. Extraction called for. Social. Inventory. Extraction helo. Almost within range. Helo is on site. Seconds, and then we go. Extraction begun. Helo is returning to base. Exiting dog zone. Inventory.